gue lagi kayak gini nih di ruang tengah kan gitu, lagi mainin handphone biasa aja. Ada yang lewat, anjing, kata gue terus seriusan merinding dong, anjing itu apaan, kata gue kan ada yang lewat kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Galil dan gue bersama Wangi Kurnia. ya ini teman gue mau menceritakan suatu hal mistis yang pernah terjadi, real juga ini untuk di rumah gue kan gitu. Tapi sebelum gue sama teman gue ini menceritakan mistis apakah di rumah itu, tapi kalian jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, oke guys? Jangan lupa itu. Terus support channel kami. Oke, jadi gue mau menceritakan sejarahnya dulu kan itu di rumah atau rumah gue yang sekarang itu. Sebelumnya itu tempat lokasi tempat pemancingan. Nah itu di situ tuh banyak kolam, terus banyak pesawahan juga sebelum dijadiin suatu perumahan. Soalnya gue inget banget waktu zaman sekolah, karena di lokasi itu dekat ke area tempat sekolah kan gitu, maksudnya tempat gue main kan gitu, terus nongkrong ngopi-ngopi pasti aja lewat ke daerah situ. Dan gue inget itu tuh tempat pemancingan dan banyak pesawahan juga. Nah jadi gue di sini tuh waktu pertamanya kan gitu, waktu pertamanya gue lagi mau nginep tuh di sana bareng mereka nih kan gitu. Cuman ada teman gue satu lagi kan gitu. Jadi kita itu bertiga, gue ngajakin mereka untuk nginep di sana kan gitu. Yaudah bro, kita nginep di rumah yuk kan gitu. Gue pengen tidur di sana nyobain, tapi gue nggak ada temen. Ya udah akhirnya gue ngajakin mereka nih kan gitu. Jadi gue bertiga sama mereka ke rumah tuh kan gitu. Sedangkan di sana untuk penghuni baru ada dua orang bro. Soalnya yang baru itu belum diisi, belum ditempatin kan gitu. Jadi yang penghuni di sana itu baru pertama sih, maksudnya seorang ada tetangga gue tapi agak jauh kan itu. Nah untuk kedua kan gue kan niat atau rencana gue kan mau pindah ke sana kan gitu. Nah gue mau nyobain tuh tidur di sana, daripada gue tidur sendiri ngeri ya kan gitu. Namanya juga rumah kosong, maksudnya rumah kosong baru jadi, belum diisi, terus sempat dikosongin berapa bulan karena belum beres lah, belum, meskipun sekarang kan gue nyobain belum beres semua kan gitu. Tapi gue pengen nyoba untuk tinggal di sana atau tidur di sana. Nah waktu itu kita bertiga bareng sama teman gue nih, pas malam-malam gitu yaudah kita nyampe tuh di rumah. Biasalah kita ngobrol, sharing kan gitu sama teman gue nih, kita ada sambil main gitar. Nah pas waktu menjelang tengah malam itu gue sama teman gue nih kaget, jadi tiba-tiba banyak burung gagak kayak banyak burung gagak kan gitu di atap rumah tuh, di area-area rumah. Soalnya kan nggak tahu dari mana kan, gue kan baru tuh di situ, kok jadi banyak nggak kayak gini kan gitu. Sedangkan konon cerita kan gitu, orang tua dulu kan kalau misalkan ada burung kayak gitu terus di area-area sekitar kita itu pasti aja ada orang yang meninggal kan gitu. Tapi nggak tahu itu sebuah mitos atau kayak gimana kan gitu, kenyataannya nggak tahu kayak gimana sih. Cuman yang gue inget, kalau misalkan ya orang tua dulu kalau misalkan kita ada burung gagak di area sekitar rumah kita itu, kalau misalkan pasti aja kan gitu, pasti aja ada kejadian meninggal. Gue juga nggak tahu sih kan gitu. Tapi waktu itu kita biasa, terus si suasana di rumah itu mendadak Jadi lebih ngeri ya. iya seriusan. Jadi pas anjay kata gue teh, kok jadi kayak gini anjir, lagi enak-enak ngobrol kok jadi suasananya kayak gini. Aduh, ya
udah di sana kita mencoba untuk mencairkan suasana, ngobrol-ngobrol sambil main gitar. Tapi main gitar juga udah nggak terlalu kenceng-kenceng soalnya udah tengah malam kan, gak enak sama tetangga gue tuh kan gitu. Takutnya bising atau berisik ganggu kan gitu. Nah nggak lama kemudian ada tuh suara pengumuman pokoknya masih terdengar lah di masjid kan gitu, masih di area-area situ, kampung sebelah lah gitu. Intinya ya di kampung sebelah, soalnya kan di komplek perumahan kan masih kosong kan gitu. Gue kan bisa dibilang gue tuh penghuni kedua lah untuk di perumahan itu, tapi gue nggak akan sebutin perumahannya di mana, nanti takutnya gimana. Tapi itu bener loh, tapi ya udah nggak apa-apa lah, biasa aja kan gitu. Nah balik lagi ke cerita gue, pas lagi ngobrol kayak gitu ada pengumuman tuh. Jadi di masjid itu pengumuman ada orang yang meninggal. Udah mah gue sama dia tuh sama teman gue yang satu lagi tuh udah mah ada suara burung itu kan yang bikin kaget kan gitu. Tambah lagi yang meninggal gitu. Wah, ngeri banget sumpah. Gue di sana keringetan, ini gimana, mau pulang udah malam kan gitu. Terus hujan lagi bro, hujan. Udahlah, yuk ke dalam kan kata gue teh. Pindah yuk dalam yuk, udah prepare beres-beres daripada di depan rumah kan. Kita posisi di situ lagi di teras kan gitu. Kita ngobrol sambil main gitar itu di teras. Yaudah, gue sama yang lainnya kan gitu pindah ke dalam, prepare udahlah beres-beres ke dalam yuk. Pas di dalam rumah sengaja tuh kita tidur bareng di ruang tengah. Iya. Yang gitu nyampe tempat tidur semuanya dipindahin ke ruang tengah kan gitu. Udah tidur di sini aja kan gitu. Ya, kumpul semuanya bertiga. Pas kayak gitu suasana di sana yang gue rasain ya, kok jadi kayak gini. Terus kalau lo tau lah bro gitu suasana rumah baru gimana gitu kan, baru dihuni gitu kan ibaratnya. Iya sih, emang kayak gitu juga kan gitu. Pertama-tama kan udah ada kejadian kayak gini, terus ada pengumuman yang ngeri juga tuh. Pas dari situ gue udah kumpul sama anak-anak, yang inget banget tuh suara yang di kamar bro. Iya betul. Suara yang di kamar, aduh suara apaan, cek gak ada apa-apa. Gue beres-beres tuh di kamar kan gitu sambil ngecek. Yaudah gue balik lagi ke ruang tengah kan gitu, di kamar yang belakang gitu. Nah, di kamar belakang udah mungkin apalah kan gitu. Gue Tuh berpikir positif aja. sebentar bro gitu suaranya kan. Kan gitu, soalnya kalau misalkan terulang gitu kan. kalau gue bilang terus mereka pada takut, anjay gue ditinggalin bro di situ. Nggak lucu juga kan gitu kalau posisi lagi kayak gini, hujan nah gitu bisa menentukan kayak gitu. Akhirnya gue diem mencoba untuk mencairkan suasana dan gak tahu juga deh apa yang lo rasain. Kalau gue pribadi sih ngalihin ke game gitu. Oh iya, kalau anak-anak sih emang kita sambil main game lah, jadi pemikiran kita nggak supaya fokus kan nggak gitu. terlarut ke hal-hal yang lebih negatif gitu. Jadi juga. Nah, habis beres dari situ yaudah kita maksain untuk tidur semuanya ya. Jadi udahlah tidur lah kan itu. Pas mau tidur tiba-tiba pohon yang di depan rumah tuh, anjay. Di situ kita auto semuanya kaget. Kaget banget bro sumpah. Seriusan, kaget semua. Dan yang anehnya itu cuma satu pohon itu gitu kan. Padahal di situ kan pohon banyak ya bro. Iya, kan gitu. Pas kita lagi, soalnya kan kelihatan tuh belum ada apa sih dibilangin gorden ya untuk nutup kaca kan kayak gitu kan. Jadi masih kelihatan gitu dari dalam keluar itu kelihatan kan gitu. Jadi pas kejadian itu kok yang di depan rumah doang kan gitu, nggak lucu juga. Nah, ini kayak gini. Habis itu kita saling tatap-tatapan nih. Ya. Udah dari situ bro. Tegang banget. Seriusan ini. Jadi habis dari situ
udah kita nyoba ngalihin ngalihin lagi, udah tidur. Tapi alhamdulillahnya waktu itu ya mungkin mereka nggak ada yang benar-benar melihat itu. Tapi setelah beberapa hari kemudian gue ke situ lagi, tapi sendiri. Gue niatnya ke rumah itu buat beres-beres. nyicil barang ya bro. Iya, jadi beres-beres barang semuanya, terus ruangan gue beres-beres sendiri di situ. Pokoknya gue beres-beres rumah itu sore, dan kebetulan sore hari di sana hujan gede ya, ada gelap segala macam kan gitu, udah gelap. Kata gue ngeri juga, ini posisi gue sendiri sore menjelang maghrib dah. Waktu itu gue inget banget menjelang maghrib, gue bingung jadi posisi gue sendiri mau pulang ke rumah yang dulu hujan kan gitu, sedangkan gue pakai motor. Nah udahlah, gimana caranya gue untuk ngalihin pemikiran gue tuh biar nggak berpikir fokus ke sana kan gitu. Dan kocaknya tuh dia telepon gua gitu buat nemenin gitu kan. Dan gue telepon dia tuh, Gua juga sampai juga ngakak banget gitu kan, ibaratnya gitu kan, kayak dia ketakutan gitu. daripada gue bingung kan sendiri mainin handphone kan pasti tetap aja pemikiran itu. Nah sebelum gue nelpon sama dia tuh, emang gue nelpon sama dia sebelumnya tuh pas jam maghrib udah beres, jam maghrib berapa menit kemudian lah kalau nggak salah. Di sana suasana yang bener-bener sunyi banget di situ tuh. Terus dari situ sebelum gue nelpon, gue kan lagi mainin handphone tuh, biasalah kan gitu, buka-buka sosmed kan gitu, kayak gitu. Ya gini aja lah, kalau misalkan kita lagi fokus ke sini ya, lihat handphone, otomatis kan dari ujung mata ini kalau misalkan ada orang lewat dari sebelah pasti kelihatan, asli itu kelihatan. Gue lagi kayak gini nih di ruang tengah kan gitu, lagi mainin handphone biasa aja, ada yang lewat, anjir kata gue, terus seriusan merinding dong, anjing itu apaan gitu, kan ada yang lewat kan gitu. Ngeri banget kata gue mau pulang kayak gimana, kata gue nggak pulang gimana, serba salah, posisi gue sendiri. Udah di situ gue anjing, gue nyari telepon nih yang ditelepon siapa nih untuk nemenin gue tuh waktu itu. Seriusan itu jelas banget lewat, jadi dari ruang tengah itu ke kamar gitu, masuk anjir. Gue lagi ngeliat handphone tapi kelihatan sama ujung mata gue tuh, itu siapa, kata gue. Seriusan itu ada yang lewat, kata gue dalam hati. Anjir, jangan sampai nampakin kan gitu, gue di sini sendiri cuy juga gitu gitu. Pas kayak gitu udah tuh gue telepon tuh. Nah gue telepon dia kan gitu, telepon ya kan, kita kan pakai bahasa Sunda, naon mang jen kan gitu, jika nusiun gitu kan gitu. Tumben telepon video call di rumah aja dia di rumah aja dah. Kata dia kayak gitu, gue lagi ketakutan dia mah ngeledek gitu. Ya udah pas itu udah kata gue tuh, baturan lo orangnya aja gue bener-bener takut loh di situ. Duh ini gue gimana, coba hibur gue dong kata gue. Ya gue heran itu dia sendiri gitu kan di waktu udah maghrib kan, kalau di rumah kosong ibaratnya ngeri juga gitu kan gitu. Soalnya kan emang gue kan niatnya beres-beres sore mau pulang, tadinya kan kayak gitu. Gue kan beres-beres dari siang kalau misalkan beres sore gue mau pulang, tapi pas mau pulang hujan kan gitu, hujan gede kan gitu di sana tuh. Akhirnya gue bingung juga tuh, nelfon sama dia, bro ini gimana bro, cek gue di sini sendiri temenin gue lah pokoknya, nggak tahu gue mau pengen lu nemenin gue nelfon kan gitu untuk mencairkan suasana. Ya udah sok ditemenin bro, mang kok ngeri ya dia bilang kayak gitu. Anjir gue makin udah ngeliat yang hal kayak gitu kan gitu. Di situ gue nggak lama kemudian ya gue maksain pulang, hujan-hujanan loh, hujan gede itu gitu. Beres-beres tetap
matiin lampu kan gitu. Ya udah gue kunci bet langsung ngabret mau anjir gitu kejadian serius. Tapi buat diri gue sih ngakak banget ya, sumpah. Jadi emang lucunya ada, mungkin lucu buat dia. Emang bener Lucu buat dia tapi anjing. Gue yang posisi gue yang di situ bener banget bro. Pokoknya itu adalah momen dimana gue awal-awal di situ ya ngalamin hal yang kayak gitu. Udah akhirnya beberapa minggu kemudian gue ajak tuh keluarga untuk ngumpul di rumah itu kan dulu waktu itu pas beres pindah semua. Udah beres-beres kita coba tidur tuh sekeluarga, nyokap gue, bokap, semuanya lah sekeluarga pada tidur di situ. Gue belum nyerita tuh sama mereka, udahlah biarin aja kan gitu biar mereka nggak pada takut kan gitu. Udah gue di sana bro, gue tuh pada tidur tuh sama bangkuan gue pas kayak gitu. Udah biasa tidur gue udah nyaman. Besok harinya yang di kamar itu bro, di kamar itu nyokap gue bilang cerita seriusan semalam jangan gitu, ada yang megang kakinya seriusan. Ini nyokap gue nyerita pas besok harinya ada yang megang, tapi udahlah kata si mama itu udah bukan siapa-siapa kan gitu. Padahal mungkin dia juga takut. Enggak seriusan ini benar. Nyokap gue ngerasain dipegang bro. Kakinya itu dipegang. Udah kan daripada kedengar sama yang lainnya, adik-adik gue kan waktu itu ngobrol, nyokap gue terus ada bokap juga ngobrol cerita. Seriusan mah kata gue itu ada yang megang. Enggak, soalnya beberapa minggu ke belakang waktu Gali beres-beres di sini di rumah. Nah, masih inget nggak yang waktu pulang ke rumah Gali hujan-hujanan kan gitu habis beres-beres. Emang kayak gimana kan gitu. Nah, jadi Gali itu kan diem di sini, gue itu kan diem di ruang tamu kan ya. Nah, lagi mainin handphone itu ya, gue ngeliat itu, ada yang lewat kan gitu. Tapi lewatnya itu dia masuk ke kamar kan gitu. Pas masuk ke kamar itu auto kaget lah kan gitu, makanya maksain untuk pulang kan gitu. Seriusan, berarti ya semalam juga mau ngerasain ya ada yang megang kan gitu. Padahal kan di situ nyokap sama bokap kan lagi nggak tidur bareng tuh, maksudnya nyokap gue di kamar, bokap gue kan nemenin adik gue tuh tidur di tengah, soalnya adik gue kan sambil nonton TV tuh baru dia bisa tidur kan. Kalau bokap kan nemenin tidur adik-adik gue tuh, nyokap tidur sendiri di kamar itu kan gitu. Yang waktu kejadian dia masuk ke kamar itu, di situ ngeri juga. Ya udah pas beres cerita itu ada saudara gue kan gitu, kakak gue juga ada yang gitu datang ke rumah. Udahlah kita baca doa terus nanti nyoba untuk di adan kan gitu, adan setiap ruangan. Soalnya kan kalau misalkan rumah-rumah baru kan biasanya kan kayak gitu suka diadanin setiap ruangan-ruangan kan gitu. Pas dia ada di ruangan kamar itu bro, yang dia rasain itu kayak ada yang gerak-gerakin seriusan gitu dia. Nah dia di kamar itu, di kamar yang tempat nyokap gue tidur, di kamar nyokap gitu ada yang gerak-gerakin kata kakak gue tuh. Anjir, cuman dia cerita tuh pas udah beres semua akhirnya cerita tuh disambungin sama gue tuh awalnya kayak gimana. Dan yang gue lihat nyoba untuk bicarakan kan gitu, gue ngeliatnya kayak bapak-bapak kan gitu, tapi nggak jelas, pokoknya bapak-bapak deh kan gitu. Mungkin salah penglihatan atau kayak gimana gue juga nggak tahu, tapi kata kakak gue juga iya bapak-bapak mungkin penunggu di situ gitu. Ya nggak tahu juga kan, gue juga pokoknya ya kalau misalkan ini ya gue juga nggak mau lah mengharapkan gue bisa ngelihat kan gitu makhluk lain kayak gitu. Cuman ini gue menceritakan suatu hal mistis gue di sini
di rumah baru gue juga. Dan masih sepi gitu rumahnya kan. Tapi setelah beberapa minggu kemudian gue adain acara manakiban di rumah ya. Setelah acara manakiban itu dilaksanakan di rumah, seriusan santuy, tenang, adem, pokoknya Nyaman lah gitu. nyaman lah intinya, nggak ada suatu hal kejadian aneh lagi kayak gitulah. Nah gitu, tapi gue juga udah ngerasa tenang lah kan gitu untuk sekarang. Tapi nah untuk di episode selanjutnya nanti gue akan menceritakan di rumah sebelumnya ini lebih parah lagi kan. Jadi mungkin ini cerita gue, bro, ada yang mau disampaikan? Ya mungkin gitulah, namanya juga rumah baru lah ya, wajar gitu, pasti ada aja gitu. Tapi kan jarak seminggu atau sebulan pastilah dia juga terbiasa gitu. Iya. Namanya juga Lagian kan gue kan sekarang kan banyak ya suka dipakai ibadah juga, pengajian ya kayak manakiban kayak gitu ya lah. Lagian sekarang juga udah jauh lah, nggak ada hal yang kayak gitu juga, alhamdulillah sih. pastilah lama-lama juga pergi mereka gitu. Ya cuman milihnya itu di awal. Jadi sebisa mungkin buat kalian yang menempati rumah baru, adainlah pengajian kan gitu. Terus kita melakukan ibadah juga di tempat itu kan gitu, sering-sering ibadah lah kan, Sendiri mengaji ngaji. Nanti dengan sendirinya mereka juga akan nggak ada, mungkin agak menjaga jarak lah, gimana gitu. pindah kan gitu. Yang gue rasain sih itu. Sekarang mungkin segitu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mau mendengarkan cerita mistis gue di rumah. Kejadiannya sama dia kocak banget, seriusan. Kocaknya ada, seremnya ada. Kan gitu. Sekali lagi terima kasih banget untuk semuanya. Jangan lupa untuk support terus channel kami ini tentang cerita mistis, dan nanti ada suatu cerita sejarah. Pokoknya seru banget deh. Dan jangan lupa share juga. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Udah, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.